Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa pernah kalah sedikit pun. Di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu, dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun. Tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian, dan dialah sang dewa judi Ko-chun. Saat ini Ko-chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Ko-chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Kamiyama-san 70. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Ko-chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Reiko-san wa 6 点. Giliran Ko-chun yang bermain, dan dia pun meminta kocokan diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lebih lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko-chun. Saikoro wa anta no kachi da. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko-chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. 3年前 Karena Ko-chun adalah tipe orang yang tidak tegaan, apalagi orang Jepang ini sempat akan bunuh diri juga, akhirnya Ko-chun mau membantunya, dan sebagai hadiah si pria Jepang ini pun memberikan bodyguard terbaik, yakni seorang pria Vietnam bernama Lu Wung, atau yang kita panggil saja dengan sebutan Dragon. 我冇法子報仇。陳金城倒翻一鋪你先死，送翻盒靚嘅朱古力俾我。但係佢可以幫你解決除咗賭錢之外個。 Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko-chun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu, kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan, yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chan, di mana Michael sering sekali kalah dan sudah tahu kalah, tetapi tetap saja selalu datang ke situ dan ke situ lagi. 8對8和㗎喎，通殺！我呢度。 Sore harinya, Michael pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jen. Ini parasnya, di mana saat mereka sedang berjalan-jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jen ketakutan. Dan sudah tahu salah, tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Michael pun bersama sahabatnya berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya. Kembali ke Ko-chun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional, yang salah satunya adalah pria kaya raya bernama Nam. Ini bebenguknya, di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Ko-chun pun memutuskan untuk turun tangan, yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. 跟你100萬，不如小弟陪大家玩下咧，唔係唔受我玩啊嘛。 Sebagai seorang God of Gambler, nyatanya Ko-chun tidak selalu serius dalam setiap permainan. Bahkan ketika kartunya jelek, Ko-chun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya, yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Ko-chun benar-benar sangat jelek. 做咩啊？冚唪唥都唔會啊！
Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Kocun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Cậu開咩？陳哥，日再玩過。 Kocun yang sudah sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Kocun sengaja memerintahkan supirnya untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kocun, yang ketika berhasil dicegat, si supir pun terpaksa buka suara bahwa Kocun telah naik kereta api. 佢搭嗰個係火車嚟㗎。 Saat itulah kita melihat kemampuan si Dragon, di mana dia mampu menghajar beberapa anak buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Kocun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya, sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggir kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michael, yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. 嗰講印度話你唔識聽咩？我喺香港出世㗎，你好行開。 Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Kocun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak itu ketakutan. Namun ketika Kocun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael, hingga membuat terguling dan kepalanya terbentur batu. Perasa ini tanggung jawabnya, Michael pun terpaksa membawa Kocun ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya, di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya sampai Kocun benar-benar pulih kembali. 10幾萬人冇身份證啦。 Tak disangka, insiden tersebut ternyata membuat Kocun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Kocun ke tempat judi, yang walaupun Jen melarangnya, Michael tetap membawanya karena Kocun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. 喂，我係講真嘅，你唔好咁殘忍。 Kepada si bos pemilik tempat ini, Michael pun mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Kocun. Dan satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Kocun adalah dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan, yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, ia pun tetap hobi memakan coklat favoritnya. 好啊。 Saat bermain, Michael dan si sahabat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya Kocun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan membiarkan Kocun bermain sendiri. 1萬，我跟，關你咩事啊？ Dan hebatnya adalah meskipun Kocun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Kocun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. AJ2 好巴閉咩？ Dari situ, Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Kocun dengan bermain judi di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berpoya-poya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap, sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Paman Singh. Ini bebangusnya. Tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajak Kocun ke sebuah tempat judi, di mana Kocun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain. 大口環賭王嚟㗎。 Saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Kocun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang hal itu dilakukan sebagai bentuk kekesalan yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil, Michael yang kesal pun meninggalkan Kocun di pinggir jalan, di mana saat Michael akan pulang, dia pun tak tega jika harus meninggalkan Kocun sendirian, sehingga dia pun memutuskan untuk kembali dan mengajak Kocun untuk pulang bersamanya. 傻瓜，送個米奇老鼠波你啊！
Karena takut ditagih oleh Paman Sing, Michael pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya, di mana Paman Sing mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Keesokan harinya, Jen pun datang ke tempat Paman Sing untuk minta Michael dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu seorang God of Gambler, yaitu Ko Chun. 唔係俾面我，係俾賭神 Paman Sing pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya Ko Chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu, tetapi ketika coklat favorit sudah masuk dalam mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai, sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. 放個老仔啊！你係賭神？唔喺度啊！唔喺度。喺啦！講下聲，妥唔妥？ Setelah Michael berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Ko Chun, di mana di situ ada seorang wanita cantik bernama Yuli yang merupakan kekasih dari Ko Chun, dan tak lama muncullah ajudan atau orang kepercayaan Ko Chun bernama Yi, kita panggil saja Samsul, yang ternyata si Samsul ini merupakan duri dalam daging karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Ko Chun, sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini membuat Samsul mulai memiliki niat jahat, yakni ingin menguasai semua harta Ko Chun dan juga memiliki kekasihnya yakni Yuli. 高進大晒咩？我高而唔係人。 Saat itulah Samsul berusaha untuk menggadabah Yuli, namun karena Yuli masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Yuli pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam suara milik Yuli pun berhasil diketahui oleh Samsul, yang kasetnya pun langsung dibakar, sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. Dan betapa edannya si Samsul ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Nam, di mana Samsul meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Ko Chun, sehingga hartanya akan dibagi dua antara Nam dan juga si Samsul ini. 我收到風， Kembali ke Michael dan Ko Chun yang didatangi oleh Dragon, yang awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Ko Chun, tetapi ketika muncul para penjahat utusan Sinam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Berniat menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul. Samsul yang sadar jika Ko Chun sudah hilang ingatan, sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga, dan inilah yang terjadi. Ya, Michael pun berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri. Ketika Ko Chun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Di mana saat Dragon meneriaki Ko Chun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul, dan inilah yang terjadi. Setelah membantai habis semua penjahat, Ko Chun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana, di mana dia tak sengaja terjatuh yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya didangkur kaca, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Ko Chun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya, di mana saat siuman di situ sudah ada si Samsul yang mengatakan bahwa selama Ko Chun menghilang, Yuli mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat untuk bunuh diri dengan loncat dari kamar atas. Saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang si Samsul, namun karena Ko Chun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael ini justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai seorang yang halu. Setelah pulih, Ko Chun pun langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Yuli yang menemani. Kini si Ko Chun pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya.
Samsul sendiri sedang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka, dan Anda ingat dengan sipir Jepang yang meminta Kochun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura yang ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut dan beliau bernama Chang Kamsing atau yang kita panggil saja Kamsin. 我以為賭神點樣冷靜？ Duel Kochun dan Kamsin pun ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi mania melakukan taruhan pada petarung akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kamsin berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya sehingga keuntungan mereka menjadi double. Taruhan menang, harta Kochun pun juga akan dikuasai. 開出嚟嘅盤口。 Dan untuk memastikan kemenangan Abah Kamsing, Samsul sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Kochun pun nekat menyamar sebagai pramusaji, mencoba kembali menjelaskan bahwa Samsul, orang kepercayaannya, telah berkhianat dan berniat jahat kepada dirinya. Dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kochun pun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu Michael diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle Sang of Gambler. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya, yang tentu saja Samsul sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Tidak melibatkan deposit 1-2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta, tapi bukan rupiah, melainkan dalam bentuk mata uang dolar yang Kochun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Abah Kamsing yang jahat tersebut. 連排唔拍， Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan 20.000 dolar, di mana Abah Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah, sehingga ketika kartunya jelek Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. 小心唔使得萬年船。 Babak kedua, permainan pun semakin sengit, di mana Kochun yang percaya diri pun mulai menaikkan taruhannya hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah. Dan lagi-lagi Kochun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya pun jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100%, bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. 你似乎睇通晒我啲牌。 Babak terakhir, tepat saat sedang membagian kartu, Kochun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh si Kamsing, membuat sedikit peluang untuk Kochun bisa menang. 煙話事， Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Kochun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya, sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut. Sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan mewek pada pertandingan ini. 似乎我今日嘅運氣唔止係你一個。原來係唔該啦。 Kochun berhasil memenangkan babak terakhir ini yang membuat semua harta si Abah Kamsing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Kochun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasannya kacamata khusus milik si Abah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana Kochun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soplen seharga lebih mahal dari milik si Abah Kamsing. Saat itulah Kochun berbisik kepada Samsul dengan mengatakan, "Dasar pengkhianat kamu," lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Samsul dikira akan membunuh Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Samsul hingga dia tewas saat itu juga.
Saat itu pula lah muncul si Dragon yang langsung mendongkan pistol kepada mereka semua, di mana Kochun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. 仲未燒完。 Setelah semua berakhir, si pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Kochun yang telah membuat si Kamsing miskin dan akan dipenjara, di mana saat Kochun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut, Kochun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguardnya sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Kochun, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat mereka yang bukan siapa-siapa. 再見。 Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok satu batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Kochun bersama nenek Michael yang sudah diberikan kalung emas 50 gram, di mana Kochun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang Michael pun dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai. 我剪你㗎。